anjing. Pan ini laut kita udah kelihatan. Keren banget anjing. Salah satu pemandangan cuplikan kecil dari surga yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Dan kalian pengen tahu seperti apa? Kurang lebih pemandangannya seperti ini. Selamat datang di channel Yazidisme. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Tuh malah ngeplok anjing. Udah diam dulu kau game. Dan kali ini kita akan touring tipis-tipis lagi teman-teman. Kita akan menuju ke salah satu surga tersembunyi yang ada di Gunung Kidul. Buat kalian yang pengen tahu kita akan mengarah ke mana, kalian simak terus videonya sampai akhir teman-teman. Dan ini di sini kita start di Klaten. Ini kemana Kim? Oke. Aduh, ini kita masih ada di daerah Klaten ini teman-teman. Ini di dekat daerah yang namanya Rowo Jomberwijk. Sumur kah itu? Gede banget cuy. Dan ini sekarang kita sedang melewati jalur di kayak tepi-tepi hutan gitu. Dan ini baru pertama kalinya aku lewat sini, jadi aku kurang paham medannya akan seperti apa. Tapi ini jalurnya cukup asik teman-teman. Dan sekalian kita di sini juga perlu buat isi bensin dulu dan juga cari makan. Oke kawan-kawan, dan kita di sini sekarang udah sampai di Kecamatan Cawas, Klaten. Dan ini jalannya cukup asik. Posisi kita sekarang ada di jam 11 siang dan ini cukup panas sih, nggak terlalu teduh teman-teman, dan semoga tidak hujan ya. Kita simak terus perjalanan kali ini teman-teman, dan nanti kalau ada yang asik-asik pasti kameranya akan ku nyalain lagi. Oke. Perjalanan kita pada hari ini sangat-sangat lancar dengan suasana di daerah Cawas Klaten yang tidak terlalu ramai, dan juga dengan langit yang sedikit mendung tapi juga panas, dan dengan vegetasi hijau yang ada di Kecamatan Cawas Klaten ini menambah suasana yang sedang kita lewati ini menjadi lebih asik dan juga lebih tentrem lagi teman-teman. Oke kawan-kawan, dan di depan kita ini pemandangan yang cukup cantik banget. Beuh, keren banget. Pak. Aja ini punya rumah di sini nih asik banget teman-teman. Damn. Yuh. Keren banget, sumpah keren banget. Tanjakan terjal, ganti persneling rendah. Oke. Kaki orang bang. Yo, kita sampai di Bundelan Hills. Anjay. Ini kita udah semakin dekat dengan Gunung Kidul teman-teman. Dan sekarang diganti dengan turunan yang cukup tajam setelah kita tadi melewati tanjakan yang cukup terjal teman-teman. Oke kawan-kawan, dan ini kita saat ini masih berada di daerah Ngawen, dan ini kita akan hampir ke Alfamart dulu teman-teman, karena kita ada keperluan. Oke kawan-kawan, dan di sini kita isi bensin dulu. Ya, dan sekarang kita lagi ada di jalan ke Taman Soka Watu Sigar. Ini jalannya asik banget ini teman-teman. Cukup bagus, cukup luas, dan cukup sepi ya. Dan ini di sini tuh nuansanya itu masih tradisional banget. Setiap tidak lelah aku ngomong ke kalian kalau Gunung Kidul ini unik menurut teman-teman. Di sini tuh banyak banget desain rumah itu yang masih pakai rumah limasan ala-ala Jawa gitu. Wih, ini apa ini? Wih, ini
unik banget teman-teman bangunannya, nggak tahu itu rumah atau apa ya. Dan walaupun ini tuh jalan kayak jalan gede gitu, tapi ini tuh nggak terlalu rame teman-teman. Aduh, dan jalannya juga nggak yang jelek-jelek banget, jadi enak buat motoran. Dan so far nggak tahu ya ini ada acara apa ini. Cuma dari tadi tuh aku ngeliat di beberapa spot itu ada rumah warga yang rame gitu, kayak ada acara, nggak tahu lah acara apa. Tuh ini di rumah lama ini teman-teman. Ini juga nih, itu rumah-rumah lama teman-teman. Sayangnya tuh di tempatku udah jarang. Nah ini rumah lama, jarang di tempatku itu ada desain rumah kayak gitu, itu udah mulai jarang teman-teman. Ini juga, wih, asik banget teman-teman deloe. Dan di sini kita sudah sampai di Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul. Suasana di Kecamatan Karangmojo ini jalanannya masih cukup lancar, sepi, dan juga jalan di desa yang kita lewatin ini ternyata cukup asik teman-teman. Karena walaupun ini jalan desa, tapi aku tidak menemukan adanya lubang ataupun kerusakan fatal, sehingga suasana touring pada siang hari ini itu cukup enak teman-teman. Oke kawan-kawan, kita sekarang masih berada di Karangmojo Gunung Kidul, dan ini kita saat ini akan menuju ke daerah Semanu di Gunung Kidul juga. Anda jalur ini tuh juga udah pernah aku lewatin ketika aku touring ke Pacitan waktu itu ya. Jalannya di situ emang enak banget, dan karena ini itu kita cuman perlu lurus saja, sampai nggak stop. Asik banget. Dan di sini tuh sama seperti Gunung Kidul pada umumnya teman-teman, perumahan di sini tuh nggak terlalu padat, jadi masih banyak banget lahan-lahan kosong teman-teman. Dan seperti Gunung Kidul pada umumnya juga, rumah-rumah di sini tuh secara luas tuh cukup luas banget. Sekecil-kecilnya rumah di sini tuh nggak sekecil rumah subsidi teman-teman. Dan ini cuacanya agak panas, aku nggak bawa jaket. Nyesel aku teman, harusnya itu aku pakai jaket tadi ya. Kan untungnya ini kita touringnya ini lewat Gunung Kidul teman-teman, karena kalau ada kan ini panasnya itu panas Jakarta ya. Wah, jago apa teman-teman pakai lengan pendek kayak begini. Asik banget kalau kalian melihat rumah-rumah di samping-samping ini tuh, lihat. Tuh. Suasananya tuh kayak tentrem banget gitu loh teman-teman. Nah, kita udah berjumpa dengan pertigaan kemana ini. Kalau kita lurus kita ke arah Tanjung Sari, kalau ke kanan itu ke arah Wonosari teman-teman. Oke, kita ini searah dengan ini ya, Pantai Wedi Ombo. Jadi kita sekarang itu emang sedang menuju ke salah satu pantai yang ada di Gunung Kidul, dan lokasi pantainya itu memang tidak jauh dari Wedi Ombo teman-teman. Dan ini pantainya itu menurutku bagus banget, dan kenapa aku cukup excited buat kesana, karena pantainya itu katanya teman-teman itu masih sepi ya. Jadi aku penasaran banget, katanya sih masih sepi katanya. Jadi ya kita nikmatin aja, dan aku masih belum mau nge-spill pantai mana ya, kalian tonton aja sampai akhir. Pokoknya aku jamin pantainya ini pasti bakal bagus banget teman-teman, tak jamin bro. Dan ini kita sama basikal dilewatin oleh jalan yang enggak terlalu besar ini teman-teman. Dan ini itu di pemukiman
padat penduduk ya, karena banyak rumah-rumah di sini dan ada kayak pasar juga gitu tadi. Dan ini sama Google Maps sepertinya kita dilewatin dengan jalan desa ya memang, karena ini terlihat di map kita nggak ada belok-belokan teman-teman, dan pure kita cuman ngikutin jalanan ini aja ya. Jalannya juga menurutku cukup baik sih ini untuk sebuah jalan desa teman-teman, nggak yang mulus-mulus banget tapi minimal nggak ada lubang, itu menurutku udah oke banget ini teman-teman. Dan juga ya menurutku ini jalannya masih mulus juga, dan pemandangannya juga masih cukup asik teman-teman, mencuci mata ini hijau-hijau. Kalian kita melihat sisi lain dari di Gunung Kidul aja, karena aku jarang banget melewatin jalan desa-desa kayak gini ya di Gunung Kidul, dan aku sempat mention di video sebelumnya kalau aku tuh pengen explore Gunung Kidul ini teman-teman. Spotnya asik itu buat nongkrong teman-teman. Jadi ini jalanan kita dari tadi itu naik turun, cuman naik turunnya itu nyantai ya, nggak yang terlalu terjal. Dan juga jalan yang kita lewatin ini nggak lurus-lurus banget teman-teman, belok-belok terus kanan kiri gitu. Cuman ya tetap asik sih, tidak se ekstrim di jalur mana ya aku lupa, di jalur ini teman-teman, pokoknya Jawa Barat. Itu aku pernah touring dari Bandung lewat JLS ke Jawa Tengah, itu belokannya itu cukup curam teman-teman. Oh iya, nggak kayak di Celongop juga, jadi belokannya itu masih nyantai, nggak kayak di daerah Gedang Sari. Dan di sini tuh kalau kalian pengen ngerasain suasana di sini tuh, hembusan angin yang ada di sini tuh cukup terasa teman-teman. Hembusan angin sawah ya, sepoi-sepoi tapi asik, bikin ngantuk. Dan juga aromanya itu aroma yang seger banget. Dan kalian harus ngerasain ini kan momen healing. Terus enaknya kita so far nih kita belum ketemu dengan bus-bus besar ya, tidak kayak yang di waktu kemarin kita ke Pantai Muyahan itu kan, selama perjalanan kita selalu bertemu dengan bus-bus besar. Cuma so far ini nggak ada teman-teman, so far ya. Bus besar itu cuma ada pas kita ngelewatin jalur jalan besar aja. Dan kalau kemarin jalur yang kita lewati lewat Gedang Sari ke Pantai Muyahan itu juga banyak banget kayak wisatawan gitu teman-teman. Dan ini so far sih sepi ya. Iya, semoga nanti kita di pantainya juga nggak terlalu rame lah biar asik. Karena aku lebih suka tempat yang enak buat nongkrong sambil meratapi hidup. Nah ini ada kelang jalan. Kalau ke kanan kita akan ke arah Tebus atau Prakal, kalau lurus kita ke arah Jepitu. Nah ini kita sebenarnya kalau mau ke tujuan kita ya, itu bisa lewat kanan ataupun lewat kiri. Cuma dari Google Map ini kita diarahin buat lewat lurus saja teman-teman. Katanya lebih cepat katanya. Nah ini sekarang kita udah ada di daerah Candi Rejo Semanu teman-teman. Ini aku bisa tahu karena aku habis baca pelang jalan dan juga ada bangunan nggak tahu toko atau balai desa gitu ya, ada tulisan Candi Rejo Semanu. Dan ini jalannya anjay, asik banget ini pemandangannya. Terus ini langitnya juga adem teman-teman, nggak ada panas ya, asik ini. Dan ini rumah-rumah ini tuh masih asik banget teman-teman, karena ini tuh Gunung Kidul daerah pinggir ya, mungkin ya jauh dari kota gitu loh teman-teman. Jadi ini vibe-nya nih asik banget.
Cuman kalau malam kayaknya di sini sepi teman-teman kayaknya. Dan cara kalian mengetahui sebuah daerah itu gede atau kecil itu lihat aja dari masjidnya teman-teman. Masjid kecil itu biasanya, kalau masjid di desa sebelah kita itu kecil, biasanya desanya itu juga nggak terlalu ramai teman-teman. Seperti yang kita lihat sekarang itu rumah-rumah di sini tuh nggak banyak. Aduh. Yap, dan sekarang kita berjumpa dengan pemandangan yang cukup asik teman-teman nih, bener-bener hijau-hijau semua, tidak ada rumah-rumah sama sekali. Dan ini di samping kanan kita ini datarannya lumayan tinggi, jadi vibes-nya tuh enak banget teman-teman. Kayak dikakap gitu loh. Dan ini cuma kita doang yang lewat sini, jadi ya masih banget pengen nongkrong di pinggir jalan aku teman-teman, cuman nggak ada spot buat duduk. Nah ini ada gapura desa, cuman nggak ada tulisannya ya, jadi kita tidak tahu ini tuh desa apa. Cuma ada tulisan arah pantai lurus. Oke, arah pantai lurus. Wih, ini rumah di sini kalian bisa lihat dari footage sini ya. Rumahnya itu nggak sejajar dengan jalan raya. Dan desain-desainnya tuh lihat masih tua-tua gitu loh teman-teman. Masih rumah-rumah limasan ya namanya kalau nggak salah. Asik men, Gunung Kidul ini men. Cuman aku kepikiran kalau andai misal aku punya rumah tuh itu di sini itu paling aku tuh bakal kesulitan buat nge-stop teman-teman. Soalnya ini dari tadi aku lihat gak ada vape store sama sekali. Terus aku juga nggak ngelihat ada gudang ID Express, Shopee Express itu nggak ada teman-teman. Ini aku nggak tahu ya, sebenarnya di sini tuh ada atau enggak. Tapi sejauh mata memandang aja itu nggak ada ekspedisi yang kita lihat. Ini kalau kurir nganter barang ke sini ini pasti repot teman-teman itu. Dan juga yang kita lihat di sini itu dikit banget ada orang jualan makanan teman-teman, nggak banyak ya. Dikit banget ada orang jualan makanan di sini. Ini aktif di pemandangannya nih. Gabungan antara pemukiman warga dengan kayak perbukitan gitu. Asik ya, asik. Wih, bagus men. Ini bener-bener cuman kita teman-teman yang lewat dari tadi, bahkan jangankan mobil, motor aja nggak ada loh. Terus di setiap jalan tuh kita disuguhi oleh bukit bebatuan besar kayak gini ya. Ini tuh nambah kesan asiknya teman-teman. Dan ini kita belok ke sini sekarang. Kita ada di daerah Jepitu ya. Aku tadi habis baca banner orang jualan pasar hewan Jepitu ya, benar. Kita ada di daerah Jepitu, Gunung Kidul. Dan ini juga pemukiman padat penduduk ini teman-teman. Dan so far tuh dari aku mulai lewat daerah Karangmojo sampai sekarang itu nggak tahu udah berapa belas atau berapa puluh kilometer, itu tidak ada pom bensin teman-teman. Jadi better kalian kalau mau jalan-jalan ke pantai di Gunung Kidul, kalian harus well prepare kendaraan ya. Kalau bisa kalian bawa tangki jerigen, takutnya nanti nggak cukup buat perjalanan jauh. Karena ya beli bensin eceran tuh lumayan teman-teman. Ini sekitar kopi selisih 1.000-2.000 itu lumayan kerasa loh. Kalau buat aku ya, tapi kalau kalian duitnya akeh ya ora masalah.
Wih, ini ada apa ini? Apakah ini biaya rating game, teman? Kayaknya sih. Kim, siapin cash, Kim. Oh ini. Masuk aja pada di sana terus juga. Ya suruh berhenti lah. Rombongan? Enggak, Beda? Pak. Beda. 20. Dua orang 20. 20 Kim, siapin game. Satu orangnya 10.000. Mau ke pantai mana? Pantai. Belum. Nanti jalan pertama dari sini kanan, kedua ngiri, ketiga ngiri. Kanan ngiri. Oke, siap. Saya lihat dulu. Oke, teman-teman, jadi kita bayar retribusi cuman 20.000 untuk 2 orang. Jadi satu orangnya itu 10.000 ya, teman-teman. Dan ini lumayan well prepare sih ini tempatnya, Kanan, kiri, gerbangnya. ya, Mas. Oke, terima kasih, Pak. Wih, sekarang perjalanan baru dimulai, teman-teman. Asik, ini masih 6 km lagi ya menuju ke arah pantai yang akan kita sebutkan. Pokoknya di video ini aku nggak akan menyebutkan tujuan kita kemana ya, kecuali kalau kita nanti udah sampai di tempatnya, biar kalian tahu sendiri. Pokoknya ini tuh ada di kawasan wilayah pantai Wedhi Ombo, tapi kita nggak akan ke Wedhi Ombo, teman-teman. Yap, dan di kawasan jalan di kawasan pantai Wedhi Ombo ini cukup asik, teman-teman. Ini ya, tumbuhannya ini apa sebetulnya, vegetasinya itu ya, vegetasinya itu masih terawat. Wih, ternyata masih ada rumah-rumah warga juga, teman-teman, di sekitar sini. Asik kafe-kafe. Jadi kayaknya ngopi nih gini PW banget, teman-teman. Nyeni tenan nih. Dan ini kalau kalian lihat di map, pantainya itu udah mulai kelihatan ya dari sini. Dari Google Map loh ya, bukan dari mata kita. Udah kelihatan ada biru-biru. Anjay. Ini sepanjang jalur tuh kayak gini jalannya, teman-teman. Dan ini aku nggak tahu ya mobil itu bisa masuk atau enggak. Yang pasti kalau kalian pakai motor seperti yang kalian lihat, sangat-sangat bisa, teman-teman. Yang penting motormu tuh standar ya. Dan motormu itu nggak diceperin karena ini jalannya cukup jelek. Kalau motormu motor ceper ya pasti rusak lewat sini, teman-teman. Tuh jalannya tuh kayak gini, cukup asik ini. Ini kalau kalian yang hobinya terabasan, ini seneng banget lihat jalan kayak gini. Cuman kan aku sih eman-eman motorku, teman-teman. Jadi aku pelan-pelan aja. Aduh, pantatku. Ini lumayan jauh ya. Ini masih so far nih masih 2 km. Damn, masih 2 km, men. Ini kayaknya salah satu alasan kenapa pantai Watu Lumbung ini nggak terlalu ramai ya, pantai yang akan kita datengin ini. Soalnya jalannya ini cukup susah, teman-teman. Cuman nggak apa-apa. Semoga jalan yang cukup asik ini nanti dibayar dengan pemandangan yang sepadan, teman-teman. Tapi apa tuh? Wih, kita belok ke kiri, teman-teman. Keren banget, anjing. Aku tak gawe thumbnail sih, lur. Keren banget, anjing. Keren banget, fuck. Gawe thumbnail sih, lur. Oke, Kim, turun dulu, Kim. Bikin thumbnail dulu aku. Fuck, keren banget, cuk. Oke, kawan-kawan, di depan ini laut kita udah kelihatan. Keren banget, anjing. Keren banget. Damn. Keren banget. Ini ada parkir motor, kita kayaknya gak boleh masuk, teman-teman. Matamu emang harus di sini. Wih, keren banget. Damn. Turunin ke bawah aja. Gak bisa, Kim. Tanya aja sama orang sana. Boleh gak? Gak bakal boleh. Turun, bodoh. Oke, teman-teman, dan sekarang kita udah ada di lokasi dan kita harus parkir motor di sana, dan kita sekarang sedang berada di pantai Watu Lumbung. Anjay, aku ngelihat pantai ini di TikTok, teman-teman. Katanya ini pantai yang cukup sepi tapi pemandangannya itu bagus banget katanya. Dan mari kita buktikan apakah beneran sepi, karena kalau dari tempat parkir
Itu yang parkir cuman ada beberapa motor teman-teman, nggak sampai 10 motor. Hitung-hitungannya sih itu cukup sepi ya untuk sebuah tempat wisata, dan ini kita harus turun ke depan sana teman-teman. Oke. Ini jalannya itu kalian kalau kesini jangan pakai ini ya, sendal yang licin teman-teman, karena ini jalannya ini cukup menguras tenaga, anjay. Ya walaupun turun terus sih, kita kalau balik nih kayaknya akan capek teman-teman. Dan di sini motor tuh gak boleh masuk ya, kecuali kalian itu warga lokal. Dan itu pantainya keren banget anjing. Wih keren banget sumpah men, keren banget. Fuck. Kawan-kawan, dan ini di sini kita udah ditunjukkan secuil pemandangan dari pantai Watulumbung. Wah, cantik banget ini. Cantik banget teman-teman. Monggo Pak. Wah, ini kita dari tadi turun terus teman-teman. Damn. Bergetar kakiku teman-teman. Wah, ini naiknya nanti effort banget sih pasti. Dan di sini banyak orang mancing teman-teman. Permisi mas. Wih, asik banget teman-teman. Oh sebelah sana ya Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Oke kawan, kita sekarang akan langsung menuju ke Watu Bolong. Anjay. Ya ini beneran sih teman-teman nih. Ini tuh cukup sepi ya. Wih yo anjay. Aku akan ngasih tunjuk kalian sebuah pemandangan yang cukup indah dan cantik teman-teman. Selip, sendalku selip. Wah, anjay, cantik banget pemandangannya teman-teman. Damn. Wah, ini keren sih. Sendalku tak titipin sini lah. Ini keren banget sumpah. Ini keren banget. Dan kalian harus kesini langsung dan menikmati pemandangan yang ada di sini teman-teman. Ombaknya juga lumayan gede dan banyak pemandangan batu-batu gitu ya. Wah, itu temanku naik. Jangan ditiru ya teman-teman, karena kalau jatuh bisa menyusahkan warga sekitar. Oke? Dia cuma tahu naik, tapi nggak tahu gimana cara turunnya. Pasti. Tuh lihat. Oke kawan, dan beginilah pemandangan indah di pantai Watulumbung, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini di belakang kita ini ombak kencang-kencang teman-teman. Lihat kakiku sampai basah, dan kalian lihat pemandangannya. Keren banget sumpah nih. Tuh kalian lihat, wih. Terus di belakang kita itu pemandangan bukit yang cukup menjulang tinggi teman-teman. Nih hijau banget daun-daunnya ya. Ini kalau di kamera kayaknya nggak sehijau itu sih, tapi ini sumpah keren banget. Kalau kalian lihat, pemandangannya sumpah ini tidak ada kata lain yang bisa kita ucapkan selain subhanallah. Indah banget teman-teman. Tenan ki, rambujo, wapi tenan. Piuh. Dan ini tuh pantai Watulumbung ini cukup luas ya, karena di balik batu besar ini tuh juga ada spot buat duduk-duduk. Dan kalian juga kalau ombaknya lagi surut tuh kalian bisa jalan ke sana. Cuman karena kita datangnya ke sini sore, jadi di pantai Watulumbung ini ombaknya lagi kencang ya teman-teman. Jadi bahaya kalau kalian pengen naik-naik ke sana-sana. Oke kawan, dan sekarang kita sedang berada di pantai Watu Bolong, dan di sini aku pengen ngasih tunjuk ke kalian salah satu pemandangan
cuplikan kecil dari surga yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Dan kalian pengen tahu seperti apa? Kurang lebih pemandangannya seperti ini. Tidak ada kata lain yang bisa kita ucapkan selain rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah diberi kesempatan untuk melihat salah satu sedikit dari ciptaannya yang cukup indah ini. Dan setiap perjalanan selalu memberikan arti tersendiri bagi saya. Dan kali ini, di perjalanan ini, aku belajar bahwa hiduplah sebaik-baiknya untuk hari ini, dan besok biarlah menjadi rahasia. Karena apapun yang bisa kita nikmati di hari ini adalah bagian dari keramah tamahan Tuhan yang diberikan kepadaku. Dan semoga kalian yang menonton videoku selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah. Dan semoga kalian juga diberikan kesempatan untuk menikmati salah satu keindahan-keindahan yang pernah kutunjukkan kepada kalian melalui channel ini. Dan sampai jumpa untuk kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, aku dari atas. Yes. Aku dari sini. Yes. Gak usah jatuh, goblok. Anjing, dah, Cuk. Tolong, Cuk, kita, Cuk. Woi. Apakah kau mau menyerang dari belakang? Pengecut.